Warahmatullahi wabarakatuh. Wa'funan wa'amil muslimin wa'dina wa'iyyahum syarra masaibid dunya wa'in Allahumma syukna rahman nabiyyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak kelas 7 Pak, angkatan laki-laki dulu. 7B yang laki-laki, 7C, 7A, 7B, 7C. Nah, sekarang jam kedua atau pelajaran materi sholat. Sudah bawa pulpen, buku? Nah, disimpul dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi yang belakang yang Rizki pojok. Ila hadirin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وحضر بشهر شهر الربيع الجيرين حضر بمنابلة الشهر والحضر بسهمة جميل القرآن ونخص بسم الله في هذا المساء رحمه تعالى بدرجة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disimak ya, tak bacakan nanti rangkumannya ditulis nanti. Tak bacakan dulu nanti rangkumannya ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil dari Mabadi Fikih Juz 2. As-sholatu utawi iki iku keterangan sholat. Sin soal alaman ing atase sapa tajibu wajib as-sholatu apa sholat. Kepada siapa orang itu wajib sholat? Jin jawab, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam balighin kang baligh akilin tur kang akal. Berarti sholat itu wajib kepada orang yang sudah baligh dan berakal. Ma bainal balighi wal akil, apa bedanya antara baligh dan berakal? Wong sing baligh itu adalah orang yang sudah berkewajiban melakukan ibadah. Saya tanya anak perempuan, tandane wong baligh itu apa cah itu? Bercelana? Kalau anak laki-laki tanda orang baligh itu adalah sudah pernah ihtilam atau bermimpi. Kalau anak yang perempuan sudah pernah mengeluarkan darah haid. Itu ya, ketika kalian anak laki-laki sudah pernah ihtilam ataupun anak perempuan sudah pernah mengeluarkan darah haid,
maka anak itu sudah wajib melakukan sholat. Makanya di dalam hadis pernah dijelaskan, awaluma yuhasabu abdullahi as-sholat, kewajiban yang ibadah yang pertama kali besok dihisab oleh Allah itu adalah ibadah sholat. Saya tanya anak laki-laki, tapi siapa sholatnya yang bolong dari semalam? Subuh kan tadi? Subuh enggak? Ya itu salaman sehingga subuh soal yang tangan. Yo, kelihatan. Besar itu, tadi yang gak subuh sampai yang subuh. Yang subuh, kecuali kalau helmnya gak apa helmnya. Saya ada. Oh kalah, jadi besok kalau nanti sholatnya kudu dilengkapi. Nah, itu. Itu, udah. Subuhnya. wa ala wali sobi lan iku enatase waline sobi ayya murahu iku yento perintah sopo wali bisolati kelawan sholat ba'da tamami sab'i sinina ing dalam sause sampurnane pitu pira-pira tahun. Waya dari bahulan yang to ngajar sopo wali ing sobi ala tarkiha krono tinggal sholat ba'da kamali asyri sinina ing dalam sause sampurnane 10 pira-pira tahun. Bocah sekarang berapa umur sekarang? Berapa? Berarti ketika kalian kalau gak sholat, wong tuamu itu bepuk, mukul, itu kalau gak bisa, ayo oleh bertangan, ayo penjuri mana? Ayo oleh bocah itu wajib dikepuk ketika sudah berumur 10 tahun sampai bocah gak belum melakoni sholat. Sekarang nanti poin ini benerkan, poin ini semana sin soal kam ibu piro suruh sholati utawi piro-piro syarate sholat. Jadi jin jawab suruh tuha utawi piro-piro syarate sholat fong satu iku 5. Syarat sholat itu jumlahnya ada 5. At-toharotu suci toharo minal hadati saking hadas al-akbari kang gede wal asghari lan kang cilik. Yang pertama adalah syarat sah sholat itu adalah suci atau bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Apa itu hadas kecil? Hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan orang itu harus mandi. Kalau hadas kecil, sesuatu yang mewajibkan seseorang itu adalah cukup dengan berwudu. Bocah wedok mari mampet sampai bawa darah haid, bocah itu wajib mandi besar atau mandi suluk. Bocah lanang berikhtilam atau bermimpi tangi turu lan cepet mandi ora oleh sholat dhisik mergo masih nanggung hadas besar. Beda nek hadas kecil. Nek hadas kecil bermana itu cukup awalnya bersih dengan cara berwudu, arep ngajar Quran wudu. Tapi nek hadas besar ini maca Quran gak oleh
hadas kecil baca boleh, tapi ojo dipegang, masih lebih berat hadas besar. Contoh mana? Bilul mana? Bilul mari bilang kok langsung sholat, kok gak oleh sholat, gak oleh maca Quran, gak boleh. Berarti kudu mandi dulu baru sholat, kecuali kalau bilul tadi habis pipis atau BAB buang air besar, megang oleh, tapi cukup membaca boleh. Misal bilul sama seherul di pinggirnya ya toh ya, nengarpe ada Quran. Soalnya lek nengarpe ada Quran. Bareng dulu maca tek tengah incar tengah-tengah ayat kok keluar kentut. Dulu. Lah, bocah bilu itu boleh melanjutkan membaca Quran, tapi astone gak bareng megang Quran. Nek kecuali cukup seharus sebuka, minta bantuan temannya itu. Berikutnya berarti harus suci dari hadas kecil. Nomor 2, toharatul badani, suci badan, awake kudu bersih. Wa taubi lan sandangane, wal makani lan panggonane minan najasati saking pira-pira najis. Yang kedua adalah suci badan, baju atau pakaian dan tempat dari najis. Nek lambumu itu nanti kok ada kotoran, kok pas sholat rukuk enek jenuhan telek, ini gak oleh. Saya tanya, apa bedanya rukuk dengan sholat? Nek rukun krono le, nah ayo alut. Nek rukun itu adalah sesuatu yang terjadi ketika di dalam sholat. Saya tanya, rukun sholat yang pertama apa tadi? Benar, 2. Rukun sholat itu adalah rukun wudu. Rukun sholat 1 adalah niat, 2 berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, lafaz ini Allahu Akbar, yang keempat membaca surat Al-Fatihah sampai salam. Nah, itu adalah rukun terjadi ketika di dalam sholat. Tapi nih syarat itu terjadi di luar sholat. Contohnya suci dari badan, pakaian dan tempat dari najis. Obat parah ketika akhir sholat, pas wayang rukuk, lah kok nenggone lutut enek telek. Nah, makanya itu dibersihkan sebelum melakukan sholat. Itu adalah rukun terjadi ketika sebelum dilakukan. Itu kalau rukun sholat ketika di dalam. Berikutnya nomor 3, satrul aurati, nutupi aurat. Jadi nutup aurat itu juga ketika sebelum melakukan sholat. Yang ketiga adalah nutup aurat. Nah, nutup aurat itu adalah dilakukan sebelum sholat. Makanya aurat yang itu adalah mulai dari pusar sampai lutut. Nek bocah wedok seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lagi nek ape sholat ya tangan ketok boga sarungku bolu boga tangan. Lah kuwi kita belum ditambah dhisik atau dijahit. Yang keempat, makrifatu dukhulil wakti,
ngaweruhi manjinge waktu, mengetahui waktunya sholat. Nek urung manjing maghrib, ojo maghrib dhisik. Bocah lanang kesusu ape bal-balan setengah telu pe budal. Ya padahal setengah 3 itu belum waktunya masuk sholat asar, kok mak langsung budal sholat asar kesusu perkara diten koncone oleh. Harus mengetahui waktunya sholat. Padha karo buka nduk buka kuwi nek ora manjing aja cepet-cepet kesusu njupuk panganan. Itu buka. Makanya nek sekarang hari ini itu bukanya jam 17 berapa? 49 kurang lebih seperti itu. Sampai waktu bukanya jam 17.40 gong wayahe nggak oleh buat isi. Berarti harus mengetahui waktunya sholat. Itu adalah syarat mutlak sholat. Yang kelima adalah istiqbalul kiblati, itu madhep kiblat. Nek kiblat beda ya, kiblat dengan Mekah. Kiblat itu adalah usape Ka'bah. Nek Ka'bah nek anak penduduk mungkin sebelah timur, kalau di Indonesia berarti madhep kulon. Loh Pak, pertanyaannya, nah, lah kok misalkan anak penduduk Arab gone ning gone kulone Ka'bah, berarti wong ku madhepe ngetan. Nek penduduke iki nggone kidule Mekah, kidule Ka'bah, berarti madhep ngalor. Nek penduduke nggone seh lor, berarti madhep ngidul. Nek wong Indonesia berarti madhepe kulon. Nah, sekarang ditulis KTP, sekarang tulis kartu mana? Syarat sholat antara lain satu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tulis. Besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Suci badan. Yang kedua adalah suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Itu nomor 2. Yang ketiga, menutup aurat. Auratnya ditutup. Ya, 3 adalah menutup aurat. Yang keempat, namanya mengetahui waktunya sholat. Yang terakhir, melima akhiran, mengetahui waktunya sholat. Yang kelima, namanya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Bawahnya sekarang. Bawahnya rukun sholat. Bawahnya rukun sholat. 1. Ya, 1 niat. 1 niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3.
Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7 atau 6? 6 atau 7? 7 atau 6? Bismillah itu adalah ayat pertama. Berarti yang maca Fatihah Bismillah kudu diwaca. Sekarang yang kelima, rukuk. Rukuk. Namanya iktidal. Sami'allahu liman hamidah gitu. Iktidal. Iktidal. Namanya sujud. Sujud. 8 duduk di antara dua sujud. Terus sujud terus banyak duduk di antara dua rokib itu. Terus banyak tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Terus tumak ninah di setiap lebih orang sampai 6 berapa 10 betul? Tumak ninah di setiap gerakan. Terus membaca tasyahud akhir. Tadi itu duduk tasyahud akhir tadi. Sekarang membaca tasyahud akhir. Terus doanya membaca sholawat Nabi. Kedua, salam. Terus yang tadi adalah tertib, bukan kurung, urut. Urut berapa ya? Terangkan. Satu lagi. Sekarang yang ketiga. Maaf, yang ketiga namanya yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu. 1 keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Lubang depan kubur, lubang belakang kubur. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur. Kubur pakai L, K-U-B-U-L. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur.
Dua bawahnya hilang akal. Hilang akal. Hilang akal. Sebab gila. Gila, koma, mabuk. Yang ketiga, tidur yang tidak menempati tempat duduknya. Tidur yang tidak menempati tempat duduknya. Empat, menyentuh wanita ajnabiyah. Menyentuh wanita ajnabiyah. Lima, ajnabiyah. Lima, menyentuh farji dengan telapak tangan. Menyentuh farji dengan telapak tangan. Terakhir 6, murtad. Keluar dari agama. Murtad. Menyentuh farji dengan telapak tangan. Farji itu apa? Marwah. Farji dengan telapak tangan. Coba satu dengan kegiatan laki-laki. Perhatikan ini ya. Ini tak. Kan ya, ini banyak hanya yang serutin. Ini adalah contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pahalanya berapa? Angkanya itu 27 derajat. Nek kalian sholat sendiri itu ganjaran 1. Kalau berjamaah itu adalah 27 derajat. Kategori jamaah itu ada imam, ada makmum. Nek imamnya 1, makmumnya 1, itu sudah termasuk jamaah. Nek biasanya, nek pas wayah apa itu namanya sholat dhewe. Contoh kalau takbiratul ihram itu enggak kan satu tajini niat di dalam hati. Nek diucapkan itu dapat kesenangan. Bagaimana? Niat di dalam hati itu hukumnya wajib. Nanti ini usolin pada usolin tapi kan diucapkan dapat kesenangan. Satu niat. Dua, berdiri bagi yang mampu. Nek ra mampu karo ngadeg. Karena sakit dia boleh duduk sambil sholat sambil duduk. Baik, Allah
Ya, ketika takbiratul ihram, ibu jari ini taruh di bawah telinga, daun telinga. Coba. Kaki lepas, daun telinga mana? Daun telinga mana? Daun telinga. Pas coba. Ini boleh taruh di sini boleh. Di sini juga boleh. Nah, sono. Biasanya wong ora ngerti ketika setelah Allahu Akbar. Kan begini tuh ya, begini tuh. Nek umeto itu bukan enggak boleh tangan yang di dulu karena ini romel bocil Paris mana ketika sholat tangan yang kanan wih dilebokno. Nah ini dapat kesenangan bisa mbak wis nek sunah nek dilakon dapat pahala. Ini boleh, ini tidak. Bukan ya. Jadi ya, ini pernah saya singgung di dalam musik. Dan jalan nek imam itu baca surat Al-Fatihah. Makmum oga oleh wirono. Nek dapat kesunahan tapi iso bacalah alif kita. Ketika imam baca Fatihah, makmum baca kabiro walhamdulillahi katsiro. Lho Pak, aku ngono Pak. Karena hukumnya sunnah. Setelah dolin akhir, imam baca surat pendek. Nah, makmum baru baca surat Al-Fatihah. Kalau imam baca Fatihah, bokiro Fatihah. Imam baca surat pendek, makmum nggak boleh. Kita tahu imam baca Fatihah, makmum dia atau baca doa iftitah. Ketika imam baca surat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Ini terjadi pada saat sholat maghrib, isya, dan subuh pada rakaat pertama dan kedua. Karena imam itu baca dengan suara keras toh. Berarti sholat maghrib, isya, subuh pada rakaat kedua, pada rakaat kedua, imam masih baca suara baca toh. Nah, naik pas contoh, tapi contoh ya berarti ya sholat isya. Ketika rakaat ketiga dan keempat yang dibaca imam dan makmum adalah surat Al-Fatihah saja. Nah, enggak usah surat pendek. Nek, Al-Fatihah pada rakaat keempat, ketiga dan keempat. Ini sholat isya. Dari mana? Contoh sholat maghrib, ya. Rakaat pertama, imam baca Al-Fatihah. Mampu ngapain mampu? Akhir. Nah, ketika imam baca surat pendek, mampu Al-Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua, imam baca Al-Fatihah, mampu mendengarkan. Ketika imam baca surat pendek, mampu Al-Fatihah. Ini sholat maghrib. Masuk ke rakaat ketiga, imam itu banter tahu caranya. Alun. Baca apa sih? Baca apa surat? Al-Fatihah. Ya surat Al-Fatihah. Jadi ketika dia aku baca surat Al-Fatihah. Itu sebut tirono. Imam Fatihah, sebut tirono. Aku Fatihah, kamu surat pendek, seperti itu. Sekarang sadar benar. Ya, coba.
Rukuk, Allah, rukuk. Ya, nek balunge sekno, tangane aja dikulikano taruh di bawah lutut. Taruh pas lutut. Nah, rukuk. Ya, ini. Sami Allahu liman hamidah. Piye lek? Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Allahu Akbar. Sujud. Sujud lagi. Allahu Akbar. Dah. Nah, seperti ini. Sing iki ditungguhi pangkat. Nek belum kuat, mesti ini nek belum kuat. Enggak kuat. Nek ngomong senong seperti ini. Ya. Allahu Akbar. Berarti khusus lah bocah lanang nikah. Nek bocah wedok siputnya dimasukkan. Ya, ini masukkan. Diusahakan jarinya madep di belah. Belah sebelah lurus ya gini, madep di belah. Tetap ya. Ya sini ya. Allah Akbar. Madep. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iki wajib dia tahu. Ini tadi imam ada apa? Surat Al-Fatihah. Gerak orang kisi biasa bocah lanang. Nek sholat di masjid, enggak boleh gerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Orang lanang, pas bocah lanang rukuk, gurune berjundul, boleh. Itu. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, seperti ini berdua. Ya. Kalau tadi yang tasyahud awal, ini apa itu namanya, yang kaki yang sebelah kiri dijumui. Kalian tasyahud akhir, kakinya dimasukkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menurut saya salam menghadap ke kanan, ini hukumnya wajib. Assalamualaikum. Salam menghadap ke kiri itu sunnah. Contoh gini, kalian ya. Assalamualaikum. Boleh. Buat kambing ini juga dapat kesunahan. Wes, beri. Ya. Jadi seberapa sholat mana ya? Termasuk berturut-turut bergerak lebih dari 3 kali. Bocah lanang rambutnya misalkan aku sholat, incer baduk itu ojo diketokno rambutnya meskipun 1 helai. Rambutnya juga dipotong. Tidak boleh. Nah, kan lagi kelihatan. Nah, itu harus ditutup pakai kopiah. Bergerak lebih
dari 3 berturut-turut itu adalah sebesar kalau sholat. Yang tadi kamu tulis coba dibaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.